warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini aku akan membahas materi tentang mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebelum masuk ke materi, aku akan melakukan tanya jawab terlebih dahulu sebagai refleksi diri kita masing-masing. Pernahkah kamu merasakan keheningan yang mendalam di tengah hiruk-pikuk dunia? Pernahkah kamu mencari sesuatu yang mampu menenteramkan jiwa? Atau mungkinkah kamu pernah terbelenggu rasa takut yang tak terlukiskan? Di dalam sanubari kita tertanam sebuah kerinduan yang tak terpisahkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Ketenangan yang tak terlukiskan itu bersembunyi dalam mahabbah. Sebuah cinta yang melampaui batas akal. Tetapi mahabbah tak selalu berjalan sendiri. Ia ditemani oleh khauf, rasa takut yang berakar pada keinsyafan akan kekuasaan dan siksanya di akhirat. Melainkan rasa takut yang mengarahkan kita pada jalan kebenaran dan ketaatan. Di dalam mahabbah dan khauf, kita temukan sebuah harapan yang tak terbatas. Raja, sebuah keyakinan yang teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong dan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Harapan yang selalu menghidupkan jiwa dan menghilangkan segala rasa ketakutan dan keputusasaan. Di puncak perjalanan spiritual ini, kita barulah menemukan tawakal, sebuah sikap pasrah yang menyerahkan segala urusan kepadanya, dengan keyakinan teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik bagi hambanya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kepasrahan yang lahir dari keikhlasan dan kepercayaan penuh. Mari kita menjelajahi kedalaman mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Bersama-sama kita menemukan ketenangan yang tak terhingga, kekuatan yang tak terbatas, dan makna kehidupan yang tak ternilai. Kita sama-sama udah mendengarkan cerita tadi dan pastinya kita udah merefleksikan diri masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lebih mendalam mengenai mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Selamat menonton. Selamat datang di perjalanan spiritual kita hari ini. Kita akan menjelajahi 4 konsep penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalian udah tahu nggak sih apa aja 4 konsep penting ini? Nah, jika kalian belum pada tahu, jadi 4 konsep ini udah disebutin dari awal tadi, yaitu mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Jadi, mahabbah itu membawa kita mendekatkan diri kepada Allah. Raja memberi motivasi untuk terus beramal. Khauf menjaga kita dari maksiat, dan tawakal membuat hati tenang dalam menjalani kehidupan. Konsep-konsep ini jika dipahami dan dipraktikkan dengan benar akan membawa kita menuju ketenangan hati dan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mahabbah. Cinta ini bukan sekedar rasa kasih sayang yang biasa, tetapi sebuah pengabdian total dan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak dipatuhi dan dicintai. Rasa cinta merupakan satu hal yang terpenting yang ada di dalam kehidupan manusia. Tanpa cinta, kehidupan manusia akan terasa hampa. Namun perlu diperhatikan bahwa cinta tertinggi atau puncak cinta ialah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah dalam bahasa dikenal dengan istilah mahabbatullah. Mahabbah dalam bahasa berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Secara istilah, mahabbah berarti perasaan yang rindu dan senang
yang istimewa terhadap sesuatu perasaan tersebut, yang mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik. Secara istilah, mahabbatullah atau mencintai Allah adalah mengagungkan Allah dengan cara menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya. Tujuan dari mencintai Allah adalah mendapatkan ridho darinya. Ini merupakan tujuan tertinggi dan paling hakiki dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu, apapun yang dilakukan di dunia haruslah berujung kepada tujuan tersebut. Cinta kepada Allah merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Mahabbarullah termasuk di dalam kewajiban-kewajiban di hati, sebagaimana mencintai Rasul-Rasul Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lainnya. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti mencintai Allah, yang di dalamnya mengandung arti parut kepadanya sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Ketika cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh kepada seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah jika ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang cinta kepada Allah akan merasakan manisnya iman. Dari Abu Hurairah NA, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sanas hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Jika ia memohon kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan, niscaya aku lindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Juga ada loh dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, yang artinya di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang mencintai tandingan-tandingan selain Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka menaruh kesetiaan dan kasih sayang yang sama kepada makhluk atau benda-benda yang mereka anggap sebagai dewa atau berhala. Nah, selanjutnya ada juga nih cara untuk menguatkan mahabbah. Yang pertama, mengenal Allah lebih dalam melalui Al-Quran ataupun Asmaul Husna. Ayat-ayat suci Al-Quran memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyentuh hati manusia. Kata-kata Allah yang penuh makna, penuh kasih sayang, dan penuh hikmah dapat menciptakan rasa kerinduan dan cinta kepadanya. Asmaul Husna adalah 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Dengan mempelajari dan merenungkan makna-makna Asmaul Husna, kita akan memahami betapa agung dan maha besar Allah. Yang kedua, memperbanyak ibadah seperti sholat, baca Quran, dan berzikir. Rasa khusyuk dan konsentrasi dalam sholat dapat menumbuhkan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Kita merasakan kehadirannya dan ketenangan jiwa yang tak ternilai. Berzikir adalah mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, tasbih, tahlil, dan sebagainya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat yang menjauhkan kita dari cintanya Allah.
Rasa cinta kepada Allah akan menjadikan seseorang selalu menghindari perilaku dosa dan maksiat. Maksiat adalah perbuatan yang dilarang Allah. Melakukan maksiat berarti menentang perintahnya dan mengabaikan kasih sayangnya. Hal ini dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup dan membuat hati menjadi kering dan jauh dari Allah. Seseorang yang mencintai Allah akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Perlu diingat bahwa cinta dan benci bagi Allah tidaklah sama dengan sifat cinta dan benci kepada manusia. Cinta Allah adalah ridhonya dan benci Allah adalah murkanya. Yang keempat adalah senantiasa membersihkan hati. Ada segumpal daging pada diri manusia. Tak ia buruk, maka buruk pula jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah, melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, seseorang yang melihat alam semesta dengan keteraturan dan keindahannya akan mendapatkan kesimpulan betapa besarnya kekuasaan dan keagungan Allah. Alam semesta beserta isinya bergerak dengan teratur. Bintang-bintang bergerak dengan cepat tanpa ada yang berbenturan. Matahari bergerak pada porosnya, dan pergantian siang dan malam menunjukkan bahwa Sang Pencipta Maha Agung. Demikian itu akan menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu barulah kita masuk ke materi yang kedua, yaitu khauf. Khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti takut yang menakutkan dan menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Tetapi khauf yang benar adalah rasa takut karena sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketakutan akan siksanya di akhirat jika kita melanggar perintahnya. Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab, yaitu khafa, yang berarti takut. Sementara menurut istilah, khauf berarti takut terhadap sesuatu yang dapat menjadikan celaka terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai orang Islam, kita harus meyakini bahwa kita akan celaka apabila kita melanggar larangan-larangan Allah. Di balik setiap perintahnya, pasti ada kebaikan yang ingin diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sebaliknya, di balik setiap larangannya, pasti ada keburukan yang semestinya dihindari oleh manusia. Namun demikian, pengertian khauf dalam Islam tidak dimaknai dalam pengertian negatif. Karena khauf di sini lebih sebagai langkah awal untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah. Bagi seorang muslim, khauf akan menuntun pada sikap dan perilaku hidup yang lebih hati-hati agar tidak terpeleset melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dalilnya juga ada pada surat Al-Mulk ayat 12 yang berbunyi, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini menggambarkan rasa khauf yang bukan sekedar rasa takut biasa, melainkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rasa takut yang muncul dari kesadaran akan kekuasaan dan kebesaran Allah serta ketakutan akan azabnya. Lalu dalil yang kedua ada pada surat Al-Mulk ayat 1-3 yang berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup agar Dia memuji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Nah, juga ada cara memupuk khauf. Yang pertama, mengingat kebesaran Allah dan kedahsyatan azabnya, memikirkan kebesaran Allah dan kekuasaannya yang tak terbatas, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, dan keadilannya yang sempurna, menimbulkan rasa kagum dan hormat. Rasa kagum ini bertransformasi menjadi rasa khauf, yang mendorong kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi seluruh larangannya. Yang kedua adalah merenungi kehidupan akhirat dan kematian. Membayangkan perjalanan panjang menuju akhirat membuat kita merenungkan kesiapan diri. Yang ketiga, menghindari maksiat dan selalu beristighfar. Bentuk istighfar yang paling umum adalah mengucap astagfirullahalazim. Waktu yang dianjurkan untuk beristighfar adalah saat tertimpa musibah, sebelum tidur, setelah tidur, dan setelah sholat. Manfaat memiliki sikap khauf bagi seorang muslim adalah ia tidak pernah merasa takut kecuali kepada Allah. Orang yang memiliki sikap khauf hanya takut dan mengharap kepada Allah. Mereka meyakini bahwa yang dapat memberi manfaat dan kecelakaan hanya Allah. Karenanya, mereka tidak akan pernah merasa takut kepada sesama manusia. Selanjutnya, materi ketiga yang akan kita bahas adalah raja. Raja atau rasa harap kepada Allah merupakan sikap positif yang menyertai cinta dan takut kita kepadanya. Raja adalah keyakinan teguh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong, melindungi, dan memberikan apa yang terbaik bagi hambanya. Rasa harap ini membuat kita selalu optimis dalam menghadapi cobaan dan menghilangkan rasa putus asa. Berharap dalam bahasa Arab berarti raja. Kata raja ini sering digunakan untuk suatu pengharapan yang mungkin bisa dicapai di kemudian hari. Sedangkan berandai-andai adalah keinginan untuk meraih perkara yang diangan-angankan. Berandai-andai dalam bahasa Arab berarti tamanni. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan bahwa raja adalah keinginan hati untuk bertemu dengan sesuatu yang ia cintai pada masa mendatang. Sifat raja ini harus disertai dengan optimis. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadillazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Az-Zumar ayat 53 memberikan pesan yang sangat penting tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana hal ini berhubungan dengan raja. Ayat ini memberikan penguatan dan motivasi bagi semua hamba Allah untuk tidak berputus asa, karena Allah selalu siap untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Juga ada cara untuk memupuk raja. Yang pertama, memahami keluasan rahmat Allah yang selalu terbuka bagi hambanya. Yang kedua, tidak berputus asa dari ampunan Allah, meskipun sudah banyak dosa yang dilakukan.
Yang ketiga, memperbanyak doa dan ibadah, karena Allah selalu mendengar harapan hambanya. Rasa raja mengajarkan kita untuk bersabar dalam menantikan doa. Kita yakin bahwa Allah memberikan rezeki dan keselamatan bagi hamba yang memohon kepadanya, termasuk pada pengabulan doa pada waktu yang tepat. Juga ada loh manfaat dari sifat raja. Yang pertama adalah kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Sifat raja menjadikan seseorang selalu berharap kepada Allah. Dalam keadaan senang dan sedih, ia selalu mengingat Allah. Yang kedua adalah semangat dalam ketaatan kepada Allah. Sifat raja mengantarkan seorang hamba meraih kedekatan dalam ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga, tenang dalam menghadapi kesulitan. Bagi seorang mukmin, kesulitan dihadapi dengan sabar dan harapan kepada Allah. Dan ketika menerima nikmat, ia bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, materi keempat kita adalah tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah dan percaya penuh kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal berarti kita telah berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Secara terminologi, tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tawakal merupakan sikap mental seseorang yang merupakan hasil keyakinannya yang bulat kepada Allah. Jadi, jika suatu usaha atau pekerjaan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa diiringi doa dan keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah, kemudian orang tersebut berserah diri, maka orang itu belum dikatakan sebagai orang yang bertawakal. Dalil tawakal ada pada surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan segala urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Lalu dalil kedua ada pada surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya. Ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Juga ada loh cara menerapkan tawakal. Yang pertama adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya, seorang pelajar yang ingin lulus ujian,
ia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah belajar dengan sungguh-sungguh, ia menyerahkan hasil ujian kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan hasil terbaik, baik lulus maupun tidak. Yang kedua, berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak bergantung kepada makhluk. Nah, tawakal juga ada dampak positifnya loh. Yang pertama, orang yang bertawakal akan mendorong dirinya untuk bersikap optimis. Yang kedua, dengan bertawakal akan mendidik seseorang untuk percaya diri. Yang ketiga, orang bertawakal akan mendapatkan ketenangan hati. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang materi mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Mari kita hidupkan keempat konsep penting ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita dan membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.